Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kita hormati dan yang kita banggakan, Bapak Haji Fahri beserta keluarga, alhamdulillah pada malam hari ini telah menjamu kita dengan hidangan yang begitu enak. Sudah kok kaget dengan ceramah, kalau lapar masih boleh makan, karena makanannya belum diangkut masuk ke dalam. Selawat dan salam adalah selalu terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak membaca selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kita akan mendapat syafaat dari beliau nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puasa itu kan 30 hari insyaallah. Ada yang 29, tapi para ulama membagi 10 hari pertama awaluhu rahmah, penuh dengan kasih sayang Allah. Allah memberikan kasih sayangnya kepada orang yang berpuasa. Kenapa ibu bapak sekalian? Karena orang yang berpuasa itu sanggup meninggalkan makan dan minum gara-gara Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah lillahi ta'ala. Pak Bu, kalau ibadah sholat mungkin kita ada sedikit riak di dalam diri kita. Ibadah-ibadah yang lain, ibadah haji mungkin ada sedikit riak, kecuali orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ibadah puasa ibu bapak sekalian, tidak ada orang yang mengetahui kecuali kita. Jadi ibu bapak sekalian, rahmat Allah. Kenapa? Ibadah puasa itu yang tahu cuma kita. Coba bayangkan Pak, kalau orang rumah lagi ke pasar, belanja ke pasar, kita tinggal di rumah, bisa jadi sisa daripada makan sahur tadi masih ada di bawah tudung nasi. Buka kulkas, masya Allah, nampak semua yang dingin, ya, sirup semua nampak. Kalau kita minum sedikit saja, tidak ada orang yang tahu cuma kita. Tapi keikhlasan kita ibu bapak sekalian, ya, makanya Rasulullah SAW dalam hadis qudsi itu Rasulullah SAW bersabda dan Allah menyampaikan, berfirman apa? Kullu amali bani Adam lahu illa siyam wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah itu untuk anak Adam, untuk manusia, kecuali puasa, kata Allah. Dan puasa itu saya langsung yang akan memberikan pahalanya. Artinya apa ibu bapak sekalian? Rahmat Allah kepada kita ini ketika datang bulan Ramadan. Maka daripada itu ibu bapak sekalian, ada beberapa persiapan yang perlu kita siapkan. Ini yang saya sampaikan. Kita sebelum menyambut bulan Ramadan ini ada beberapa persiapan yang perlu kita siapkan. Yang pertama adalah ilmu tentang puasa. Pak Bu, kalau seorang tukang, ya, orang tidak pernah dia punya ilmu tukang, kita suruh nukang, itu incut-incut rumah itu Pak. Tahu incut tak? Bahasa Kampar apa incut Bang? Mencong ya, hampir samulaan dengan kami. Ya, kalau orang itu bekerja tukang bengkel motor tanpa ilmunya, motor yang tadi mungkin sedikit rusaknya akan bertambah parah rusak. Begitu juga dengan puasa Pak Bu. Kalau kita punya ilmu tentang puasa, maka insya Allah puasa kita akan menjadi puasa yang berkualitas. Apa yang saya maksudkan dengan ilmu puasa? Yang pertama Pak, perlu kita buka lagi buku-buku kita dulu. Perlu lagi yang bisa baca kitab, silakan buka lagi kitab. Kalau ada kesempatan membaca
cari di internet, baca apa saja yang mewajibkan kita berpuasa, apa saja yang membatalkan puasa, apa saja puasa yang membuat puasa kita berkualitas, apa saja puasa-puasa kita rusak di depan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita baca. Terutama tentang apa? Terutama tentang niat ini. Ada orang Pak yang berniatnya itu adalah setelah sholat subuh. Kalau puasa sunnah tidak jadi masalah. Contoh bangun untuk sholat subuh, belum makan apa-apa, lalu balik di rumah tanya dengan istri, "Dak do makanan untuk sarapan?" Yalah, kalau macam itu saya berpuasa. Ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Satu hari Rasulullah balik dari sholat subuh, masuk ke dalam rumah, bertanya dengan Aisyah, "Wahai Aisyah, apa yang bisa dimakan pagi ini?" Kata Aisyah, "Dak do wahai Rasulullah, tidak ada yang tidak dimakan. Kalau macam itu saya puasalah hari ini." Masya Allah, ibu bapak sekalian. Ya, berarti ini puasa sunnah. Tapi kalau puasa wajib, setelah masuk waktu maghrib sampai sebelum imsya, kita dianjurkan bahkan wajib untuk berniat. Pak, Bu, para ulama mengatakan boleh berniat 1 tahun, tapi kalau menurut Imam Syafi'i setiap malam. Setiap malam kita wajib hukumnya membaca niat. Bagi bapak yang ingin membaca niat dilafazkan, nawaitu shauma ghadin, silakan. Kalau tidak melafazkan, boleh membaca niatnya di dalam hati. Saya sengaja besok hari puasa. Sengajanya harus disebut sama dengan sholat. Sengaja saya sholat isya, ya, 4 rakaat mengikut imam karena Allah Ta'ala. Harus sengaja. Kalau ditanya sholat kan tadi, iya sengaja. Tak, dari sengaja aku sembahyang tadi. Tak sah Pak. Sembahyang itu harus disengajakan. Ya, puasa. Saya puasa hari ini cuma dari sengaja. Paham Pak ya, dari sengaja ya. Artinya sembahyang itu karena apa tadi nampak mertua lewat sembahyang belah. Ada dari sengaja. Itu niatnya karena mertua bukan karena lillahi ta'ala. Maka daripada itu harus niat kita itu dibaca di malam hari sebelum waktu subuh masuk. Nah, bagaimana ketika kita lupa? Nah, kalau lupa lain lagi cerita. Ya, kalau lupa tidak jadi masalah. Makanya ada sebagian ulama mengatakan di awal itu baca niat untuk 1 bulan. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana kullihi. Tambah kalimat kullihi, karena kullihi itu artinya seluruhnya selama 30 hari. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i, setiap malam wajib hukumnya kita berniat. Orang yang tidak berniat tidak sah puasanya. Nah, ini Pak Bu, kena ada ilmu. Kalau tidak ada ilmu, kacau kita. Ya, itu pertama niat. Jangan niatnya yang lain-lain. Ya. Niatnya bagi orang yang sudah balik, niatnya adalah lillahi ta'ala. Kecuali adik-adik kita ini niatnya lain. Aku kalau udah ada poso dan dapat baju baru nanti, itu tidak apa-apa. Karena dia masa pelatihan, masa terbiah, masa pendidikan. Ya kan, mak bapaknya macam tu. Kawan dah ada poso, tak beli baju. Bapak belilah baju, cuma baju baik, celana dak. Ini kan kadang akhirnya dia terpaksa berpuasa, tapi tujuannya bukan lillah, tapi tujuannya adalah untuk baju, untuk celana, tapi tidak apa-apa untuk melatih. Ya, tapi bagi orang yang sudah balik macam kita ini ibu-ibu, bapak-bapak ini, ada yang belum balik. Benar-benar lah tua, ya. Yang sudah balik tujuannya puasa adalah lillah. Tidak ada selain untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, niat. Yang kedua, kita hendaklah mengetahui kapan batas waktu untuk kita makan sahur, kapan batas waktu untuk kita berbuka. Ini Pak, makan sahur, mohon maaf ini saya sampaikan, waktu imsak itu bukan berarti kalau ada pengumuman imsak. Kalau tidak ada pengumuman, kan di dalam jadwal itu ada imsak. Jarak imsak dengan waktu subuh itu biasanya sekitar 10 menit. Ya Bang ya? Dalam waktu imsak itu boleh makan, boleh. Bukan kata, wah lah imsak dah ada makan. Boleh Pak. Kalau sudah azan, sudah.
Tidak boleh lagi makan dan tidak boleh. Tapi kalau sedang nyuap begini, nasi sudah dalam mulut, lekayat telepon apa? Bukan telepon, azan. Allah Akbar. Nasi sudah dalam mulut, yang dalam mulut silakan ditelan. Tidak jadi masalah. Cuma nak nambah mulut 3 piring gitu, ayo jangan. Ya. Nah ini Bapak sekalian. Jadi yang ada kalimat imsak itu cuma di Indonesia. Para ulama, majelis ulama mengatakan itu adalah waktu ikhtiyati, waktu berjaga-jaga, supaya kita jangan terlalu masuk dalam waktu ini. Tapi Ibu Bapak sekalian, sebaiknya ketika waktu imsak kita sudah selesai untuk makan. Nah, makan sahur, ini ilmunya ini. Rasulullah SAW bersabda, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah kamu, karena di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Pak Bu, jarang dalam hadis disebutkan bahwa makanan itu apabila dihidangkan untuk mendatangkan keberkahan itu disebutkan, ada sebagian disebutkan yang berhubungan dengan ibadah puasa, yaitu makan sahur. Ada juga disebutkan dengan makanan supaya berkah itu disebutkan bismillah terlebih dahulu. Ada juga disebutkan setelah bismillah makan, setelah makan ucapkan alhamdulillah, ada keberkahan. Nah, salah satu hadisnya juga makan sahur ada keberkahan. Berkah itu apa Pak Bu? Sering kita mengatakan berkah, berkahlah hidup, berkahlah makan, berkahlah engkau anak. Berkah itu berasal dari kalimat bahasa Arab namanya barkah, barokah. Barokah itu artinya ziyadatus syai', bertambahnya sesuatu. Nasi yang kita makan kalau berkah, insya Allah menyehatkan kita. Uang yang kita belanjakan kalau berkah, insya Allah menjadikan uang yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Itu namanya keberkahan. Ada uang yang tidak berkah, ada makanan yang tidak berkah. Maka dengan keberkahan ini Bapak sekalian, makan sahur ada keberkahan, dan insya Allah dari makan sahur itu badan kita menjadi sehat. Apa contohnya? Orang yang makan sahur insya Allah besoknya dia mampu berpuasa insya Allah sampai waktu maghrib. Bagi orang yang tak makan sahur, bisa jadi dia sampai puasanya cuma semayang ida. Setelah itu apa? Dak ngapo-ngapo dalam rumah lah, kenapa aku tak makan sahur? Capek, lita. Kenapa Bapak sekalian? Karena tidak ada keberkahan. Kalau makan sahur, tenaga kita menjadi kuat. Setelah itu Bapak sekalian, buka puasa. Buka puasa ini dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang berbuka apabila sudah masuk waktu, percepatkanlah berbuka. Tapi ingat pula sebelum berbuka nengok TV, tahu TV lah azan. Oh itu waktu Jakarta tuh. Waktu kita di sini sekitar 5 menit beda. Woi lah azan di TV, langsung minumlah, jangan. Contohnya adalah mohon maaf memasuk melalui mulut dengan sengaja, memasukkan sesuatu melalui telinga, memasukkan sesuatu melalui hidung, memasuk sesuatu melalui mata, memasukkan sesuatu mohon maaf melalui 2 jalan yang ada tersebut. Ini batal Pak. Apa hukumnya bersuntik? Ya, para ulama mengatakan, ulama kontemporer ini, kalau ulama yang terdahulu mengatakan batal. Ulama kontemporer mengatakan bahwa yang membatalkan itu memasukkan sesuatu melalui rongga. Nah, sementara kalau bersuntik di sini, di bahu ini bukan rongga. Ini adalah apa? Otot. Maka mengatakan kalau memang kita demam, kita bersuntik tidak membatalkan. Kecuali apa? Kecuali infus. Karena infus itu mengenyangkan. Kalau tidak minat nih, infus bela aku siang kok lapar. Ada dengan infus kenyang. Iya, laris infus nanti. Infus membatalkan. Kenapa? Karena mengenyangkan. Kalau suntik obat tidak membatalkan. Tapi melalui suntik, kalau nelan pil batal. Jangan pulang kata Pak Ustadz kata kalau obat tidak batal. Ui, yang bersuntik yang tidak batal. Tapi kalau nelan bodrek 3 batal. Nah ini Bapak sekalian ya, yang perlu kita pahami. Setelah itu yang membatalkan puasa apa? Yang membatalkan puasa mohon maaf berhubungan suami istri di siang bulan Ramadan. Ini juga membatalkan puasa. Setelah itu kalau bagi ibu-ibu mohon maaf Pak Bu, datang bulan melahirkan, apalagi ya
datang nifas, contohnya, itu juga membatalkan puasa kita. Setelah itu pagi-pagi jam 8, jam 9 masih sehatlah, tahu jam 10 pingsan, batal. Karena hilang akal. Ya, hilang akal itu termasuk membatalkan puasa dan dia boleh makan. Bagi yang malih puasa dibuat hilang akal sebentar, makan. Ya. Nah ini, yang pening-pening sedikit, yang agak apa namanya, kepalanya agak pusing-pusing, sampai hilang akal, tidak sadarkan diri, puasanya otomatis batal. Nah ini Bapak sekalian, beberapa yang saya sebutkan ini, supaya puasa kita berkualitas, supaya puasa kita ini menjadi puasa yang Allah Subhanahu Wa Taala harapkan. Pak Bu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa ibadah puasa ini perlu kita isi dengan hal-hal yang positif. Ini ada sebuah hadis, cuma derajat hadis ini para ulama mengatakan hadis ini tidak sampai ke derajat sahih, tapi ini sebagai motivasi bagi kita. Banyak hadis-hadis lain yang menganjurkan kita. Saya akan baca. Dalam sebuah hadis disebutkan, innal jannata mustaqatun bi arba'in nafarin minan nas. Surga itu sangat merindui 4 kriteria, 4 golongan orang. Surga merindui, surga yang merindui kita nih, bukan manusia yang merindui kita. Surga merindui 4 macam orang. Yang pertama, taliyal Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Jadi Pak Bu, kita harus punya target Pak. Di sini yang abang-abang, bapak-bapak yang kerja di kantor, di atas mejanya Pak, letaklah Al-Quran di situ Pak. Selagi adongan di teken nah. Kalau tekennya tidak datang, surat tidak datang, ambil Al-Quran, bacakan Al-Quran. Minimal 1 hari 1 juz. 30 hari insya Allah kita akan menghatamkan Al-Quran. Bagi yang punya waktu lebih, katakan kepada diri, berjanji kepada diri, saya akan menghatamkan Al-Quran 2 kali, 3 kali. Cukup gampang Pak. Untuk menghatamkan Al-Quran itu Pak, bagi orang yang lancar membaca Al-Quran, insya Allah setengah jam selesai Pak, 1 juz. Bagi yang lancar setengah jam selesai. Coba, silakan dicoba. Karena 1 juz itu, kalau Quran yang lama, ya Quran yang cetak-cetak dulu itu 11 lembar. Tapi Quran yang sekarang, yang cetakan Madinah 10 lembar Pak. Kalau 10 lembar Pak, sudah sembahyang subuh kita baca 3 lembar, berarti tinggal 7 lembar. Sudah sembahyang zuhur kita baca 2 lembar, tinggal 5 lembar. Sudah sembahyang asar kita baca 2 lembar, tinggal 3 lembar. Sudah maghrib, tidak usah baca Quran, makanlah segitu. Ini waktunya makan. Sudah sembahyang tarawih, ikut tadarus, baca 3 lembar, selesai Pak. Wah, nanti saya sibuk, tidak bisa, sudah sembahyang baca Al-Quran. Duduk, pilih waktu setengah jam baca Al-Quran 1 juz. Makanya sekarang ada tradisi one day one juz. Setiap hari membaca 1 Al-Quran juz. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran itu dirindukan oleh surga. Dan bulan puasa adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Dan bulan puasa di mana malaikat Jibril turun mengulang bacaan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Malaikat Jibril mendengar Nabi Muhammad yang membaca, maka kita terkenal dengan tadarus. Tadarus itu artinya saling mendengar. Kalau kita belajar bahasa Arab, tadarus itu dasar kalimatnya tadarasa ya tadarasu. Manfaat manfaat tadarasa ini namanya bina musyarakah. Bina musyarakah itu artinya 2 orang saling belajar. Sama dengan doraba Pak, ini bahasa Arab. Kalau doraba itu artinya telah memukul. Tapi kalau kita rubah modelnya itu kepada tadaroba, tafa'ala, itu saling mukul-memukul. Kalau kita nengok anti belago di situ, saya ingin menyampaikan kepada Bang Heb, bahasanya ra'aitu annahu doraba, salah bahasa Arabnya.
Kalau mengatakan ra'aitu annahuma tadaroba, saling pukul-memukul. Nah, itu betul bahasa Arabnya. Kenapa? Dia ada musyarakah, kongsi, yang ini mukul, yang ini mukul. Sama dengan tadarus, tadarosa ya tadarosu, artinya saling belajar. Malaikat Jibril mengajar Nabi Muhammad membaca, malaikat Jibril mendengar. Setelah itu malaikat Jibril membaca, Nabi Muhammad yang mendengar. Artinya saling. Supaya apa? Nabi Muhammad ingat baca. Karena Nabi Muhammad tidak bisa baca dan tidak bisa menulis. Malaikat Jibril, Muhammad dengar Muhammad. Nabi Muhammad belajar cuma dari mendengar. Karena Nabi Muhammad itu ummi. Ummi itu artinya orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Malaikat Jibril turun memperdengarkan Al-Quran. Nabi Muhammad sekali dengar langsung hafal. Nah, itu yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua yang dicintai oleh surga itu adalah apa? Orang yang watakmul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Pak, kesempatan bulan puasa ini untuk kita bisa berbagi, Pak. Yang punya rezeki lebih, silakan untuk berbagi. Apa untuk berbaginya? Memberi makan, memberi takjil iftar, memberi kepada orang-orang yang tidak mampu untuk kita berikan untuk berbuka puasa. Orang yang melakukan ini itu dicintai oleh surga. Rindu surga kepada orang-orang tersebut. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, siapa orang yang dirindukan oleh surga itu adalah apa? Wahafidul lisan, orang yang menjaga omongan, yang menjaga lidahnya. Jadi Pak, selama bulan puasa ini perlu kita ngerem sedikit lidah kita ini. Saya mendengar dalam YouTube itu ada namanya Dr. Aisyah Dahlan. Mungkin ibu-ibu pernah dengar tak? Itu beliau mengatakan, mohon maaf ibu, saya Aisyah Dahlan ini perempuan. Beliau yang mengatakan, seorang wanita itu setiap hari dia minimal ngomong 7.000 kata. Itu paling sedikit. Paling banyak 20.000 kata. Kalau dia kurang dari 7.000, itu dia murung dia. Kehidupannya dia tidak begitu tidak begitu tidak begitu gaul. Kenapa? Dia setiap hari harus banyak ngomong. Beda dengan laki-laki, ibu. Kalau laki-laki setiap hari itu adalah 5.000 kata. Pokoknya kami jantanku banyaknya. Pokoknya kalau ditanya sepatah, yo, da, itu baik. Karena dia memang diciptakan cuma 5.000 kata. Tapi kalau ibu-ibu minimal 7.000, paling banyak 20.000 kata setiap hari. Memang iya Pak. Jadi kalau ibu ngomel-ngomel itu biasa Pak. Dia memang harus setiap hari harus berbicara. Nah, jaga lidah kita ketika kita berbicara. Jangan menyinggung orang lain. Jangan mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Kenapa? Orang yang tidak menjaga lidahnya selama bulan puasa, orang tersebut yang dia dapat adalah cuma lapar dan haus saja. Ya, kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illal atas wal ju', illal ju' wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa, yang dia dapat yang dia dapat cuma lapar dan haus saja, orang yang tidak bisa menjaga lidahnya. Itu yang ketiga yang dirindukan oleh surga. Yang keempat yang dirindukan oleh surga adalah siapa? Wasaimu Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Pak Bu, jangan sampai masuk bulan puasa kita tidak berpuasa. Beda Pak, kalau kita beribadah puasa, masuk lebaran gembira Pak, kembali kepada fitrah itu gembira. Coba lihat orang yang tidak berpuasa, masuk lebaran, dia tidak merasakan maknanya lebaran Pak. Walaupun bajunya banyak yang baru, tapi dia agak kering Pak. Kering artinya apa? Tidak meresapi nikmatnya puasa selama bulan puasa. Maka daripada itu Pak, 4 hal ini perlu kita jaga. Banyak membaca Al-Quran, banyak kita menjaga lidah kita. Yang ketiga, banyak kita memberi makan kepada orang yang tidak mampu. Yang keempat, kita berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah kita dicintai oleh surga.
Pak, Bu, ada sebuah hadis ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhir bulan Sya'ban, hari Jumat, insya Allah hari ini hari Rabu, besok hari Kamis, setelah itu hari Jumat terakhir di bulan Sya'ban, besok nih, persis di zaman Rasulullah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik mimbar ingin membaca khutbah di akhir bulan Sya'ban, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menaiki anak tangga mimbar tersebut 3 kali. Rasulullah berhenti, melangkah sekali, Rasulullah mengucapkan amin. Langkah yang kedua, Rasulullah mengucapkan amin. Naik langkah yang ketiga, Rasulullah mengucapkan amin. Setelah Rasulullah membaca khutbah, lalu Rasulullah SAW jadi imam. Setelah menjadi imam, Rasulullah berzikir dan berdoa. Setelah berdoa, para sahabat langsung menemui Rasulullah SAW, bertanya, "Ya Rasulullah, sebelum ini belum pernah kami melihat engkau naik mimbar mengucapkan amin. Kok hari ini engkau mengucapkan amin?" Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apa jawabannya? Jawaban Rasulullah SAW, ketika saya melangkah ke takak pertama, ya, ke takak pertama, kata Rasulullah, saya terdengar malaikat Jibril berdoa. Apa doa malaikat Jibril? Apa kata malaikat Jibril? "Ya Allah, jangan engkau terima ibadah dan puasanya orang yang tidak mau menegur kedua orang tuanya." Pak, Bu, ini doa malaikat Jibril ketika Nabi Muhammad melangkah ingin membaca khutbah. Di takak pertama, malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan engkau terima ibadah dan puasa orang yang tidak mau saling tegur menegur dengan orang tuanya." Pak, Bu, yang punya orang tua masih hidup, berbuat baiklah dengan mereka. Jangan sampai masuk bulan Ramadan kita masih ada ego di dalam diri kita. Kesalahan sedikit saja mungkin kita sudah tidak mau melihat kedua orang tua kita. Na'udzubillah. Maka sebelum masuk bulan puasa ini, hendaklah kita datang ke rumah orang tua, mohon maaf kepada kedua orang tua. Pak, Bu, dibandingkan orang tua memelihara kita dengan waktu kita kecil, dibandingkan dengan omongan beliau itu satu kali menyentuh hati kita, tersinggung kita, belum sebandingnya, Pak, Bu. Maka yang masih punya orang tua minta maaflah. Kalau tidak memungkinkan pulang ke kampung, teleponlah mereka. "Assalamualaikum, Mak. Assalamualaikum, Pak. Sebentar lagi bulan Ramadan datang, mohon maaf lahir dan batin." Kalau orang Jawa, kata Ustadz Dodi kemarin waktu ceramah di pondok, itu ada budaya sungkem. Budaya sebelum masuk bulan Ramadan itu adalah sujud kepada kedua orang tuanya. Ya, Mas Edi ya. Kata belayo Mas. Ya. Itu Ibu Bapak sekalian, ya. Itu bagi apa yang punya orang tua. Yang orang tuanya yang sudah meninggal, perbanyakkan berdoa untuk kedua orang tua. Rasulullah naik ke takak kedua. Ketika naik takak kedua, Rasulullah mengatakan amin. Apa kata Rasulullah? Ketika saya melangkah takak kedua, saya mendengar malaikat Jibril berdoa, "Ya Allah, jangan engkau terima ibadah dan puasa orang suami istri yang tidak saling tegur menegur." Ini Pak, Bu, kalau ada suami istri yang tidak saling menegur sebelum masuk bulan Ramadan, cepatlah kita untuk tegur menegur. Saya tidak paham juga, seorang tidur di dapur, seorang tidur di ruang tamu. Kalau aku udah tahan, Pak, aku terus terang deh. Ya, kalau yo katanya yo, kalau tak katanya tak. Macam tu. Kalau aku jangan ditiru, Pak. Ya, artinya Ibu Bapak sekalian, masuk bulan Ramadan, momen kita untuk kembali ke nol. Momen kita untuk kembali ke depan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saling maaf bermaafan. Bu, kami laki-laki ini tidak ada yang sempurna.
Ibu, ibu juga tak ada yang sempurna. Semuanya kita punya kesalahan. Kesalahan kita ini ibu bapak sekalian, itu yang nampak mungkin dinilai oleh orang, yang tidak nampak lebih banyak sekali kesalahan kita. Maka daripada ibu bapak sekalian yang punya permasalahan di dalam keluarga, cepatkan selesai. Kita jadikan momen ini kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa? Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bacaan Al-Quran kita, bacaan sedekah kita, apalagi berkunjung dengan saudara-saudara kita. Insya Allah nanti datang hari raya kita akan berkunjung silaturahmi, dan insya Allah kita menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Yang terakhir ibu bapak sekalian, Rasulullah menaiki tangga yang ketiga. Rasulullah mengucapkan amin. Sahabat bertanya, yang ketiga apa pula wahai Rasulullah? Saya mendengar malaikat Jibril berdoa. Apa doanya? Ya Allah, jangan engkau terima ibadah dan puasanya orang yang tidak saling tegur menegur dengan tetangganya. Bu, tetangga itu bu, kalau dalam hadis 40 ke utara, 40 ke selatan, 40 ke barat, 40 ke timur, 160 buah rumah. Coba tuh Pak, itu kan selama ini memahami tetangga itu sebelah rumah lah, belah kanan, belah kiri, belakang, depan. Tetapi bapak sekalian, yang namanya tetangga kalau dalam hadis 40 ke kanan, 40 ke kanan ke kiri, depan belakang. Itu kita kalau ada yang tidak saling tegur menegur ibu bapak sekalian, tidak jadi masalah. Kita orang yang pertama yang minta maaf. Yang paling baik di mata Allah adalah orang yang pertama minta maaf. Pak Bu, jangan sampai kita menendam. Jangan sampai kita ini menyimpan segala sesuatu di dalam diri kita sampai mati saya tidak akan memaafkan. Jangan Pak. Bisa jadi ketika mati beliau itu mengucapkan Allahumma gfir lahu kalau untuk laki-laki, kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fuhan. Belum tahu doa orang itu mungkin yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, saksikanlah kata Rasulullah, kalau seseorang itu meninggal, yang menyolatkannya itu lebih daripada 40 orang, saksikanlah bahwa orang itu baik. Nauzubillah Pak, kalau kita dibenci oleh orang, musuh banyak, dengan tetangga banyak. Ketika kita meninggal Pak, yang menyolatkan kita anak kita lah, menantu kita lah. Bisa jadi 10 orang, bisa jadi 15 orang Pak. Itu kalau anak kita mau nyolatkan pula tuh. Kalau anak kita nyuruh orang lain yang menyolatkan, na'udzubillah. Maka daripada itu ibu bapak sekalian, perbaiki hubungan kita dengan tetangga, karena tetangga ini ibu bapak sekalian yang menyebabkan amal ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau kita punya masalah. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, yang terakhir saya ingin menyampaikan, carilah ibadah, amal ibadah, pahala dengan berlipat ganda di bulan Ramadan. Yang punya kebiasaan tahajudlah di bulan Ramadan ini. Karena sholat wajib itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dengan sebanyak-banyak pahala. Sholat sunat dilipat gandakan pahalanya menjadi 70 kali lipat. Sholat sunat saja itu pahalanya 70 kali lipat, apalagi sembahyang wajib. Maka jangan sampai ibu bapak sekalian, ketika datang bulan Ramadan, ibadah kita lalaikan. Jangan. Orang Arab Pak Bu, kalau biasanya, bagi mungkin Bang Hep pernah pergi umroh waktu musim haji, musim bulan puasa. Kalau bulan puasa di Arab itu Pak, hotel-hotel yang di sekeliling Ka'bah itu sudah di booking mereka sebulan sebelum datang bulan Ramadan. Mereka bawa anak, mereka bawa istri. Makanya Bang Hep, saya pernah umroh terakhir 2018 kemarin bulan Maret, sebelum corona itu, saya dapat hotel Sopwah pas di depan dekat samping Zamzam Tower itu. Saya masuk kamarnya, saya terkejut Pak. Saya belum pernah masuk kamar semewah itu. Di dekat kamar mandinya itu ada mesin cuci. Setelah mesin cuci itu ada kompor. Setelah itu ada kulkas.
Saya tanya dengan cleaning service itu, ini hotel ini untuk apa? Ini katanya kalau datang bulan Ramadan, orang Arab ini biasanya bawa anak istrinya nginap di rumah di hotel ini. Mesin cuci adalah di situ, kompor adalah di situ, air teh adalah di situ, makanan tinggal beli bawa ke hotel tinggal makan. Jadi sebulan penuh itu mereka untuk beribadah. Kenapa? Kami sudah mencari uang 11 bulan. Mulai dari kalau Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadi Awal, Jamadi Akhir, Rajab, Sya'ban kami bekerja. Datang bulan Ramadan kami libur total khusus untuk beribadah. Kalau di Pemenang Pak, besok pagi Rayo hari itu masih motong Pak. Memang hidup saro bangsatnya ya. Besok pagi ini lah Rayo besok pagi. Loading lah tutupnya masih manen. Asinglah sapo yang nak beli sawit. Ini ibu bapak sekalian, 11 bulan kami mencari harta katanya. Masa 1 bulan untuk Allah tak bisa? Itu filosofi orang Arab Pak. Bukan berarti dilarang bekerja selama bulan puasa, tidak ada dalil yang melarangkan Pak. Cuma kadang-kadang kalau kerja terlebih keras Pak, ibadahnya juga lebih kurang. Maka daripada itu ibu sekalian, maksimalkan beribadah. Minimal bagi kita yang agak pemalas-pemalas, termasuk aku juga lah, ya. Sama yang tarawih jangan ditinggal. Karena man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Ada para ulama mengatakan qiyamul lail ini menghidupkan malam Ramadan. Pak, ada bedanya antara qiyamul lail dengan tahajud. Kalau tahajud setelah Isya kita tidur sebentar, sejam, 2 jam, 3 jam, bangun kita sholat tahajud. Itu namanya sholat tahajud. Tapi kalau setelah Isya kita sholat, belum tidur, itu namanya qiyamul lail, menghidupkan malam. Hadisnya berbunyi apa? Man qama ramadhana, barang siapa yang menghidupkan bulan Ramadan imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah, ufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Pak, sembahyang tarawih jangan sampai ditinggalkan. Ya, kita tidak berdebat terawih 20, terawih 8, silakan, tak jadi masalah. Karena dua-duanya ada dalilnya. Yang tak ada dalilnya nganda nak semayang. Nah itu. Kemarin ada orang kata, wah kita tahun ke corona tak boleh terawih. Apa hal tak boleh terawih? Takut nian dengan penyakit Allah yang ini pun insyaallah tahun kok ada terawih. Yang ngato tu aku nak nengok terawih pun tidak. Ini sebelum kok, wah terawihnya tidak sebelum kok. Apabila ada kita mengeluarkan fatwa MUI mengatakan sementara sholat terawih di rumah-rumah marah-marah. Apa katanya? Takut dengan macam-macam dengan corona. Allah yang menciptakan corona. Yang ngato tidak pernah sembahyang terawih. Nah ini Bapak sekalian, perlu sekali kita terawih jangan ditinggalkan. Setelah itu ada malam lebih baik daripada malam 1000 bulan, sama dengan 83 tahun. Apa itu Bu sekalian? Yaitu malam Lailatul Qadar. Pak Bu, cara mendapat Lailatul Qadar ini nak dikata gampang, kita cuma mengatur waktunya saja. Rasulullah mengatakan Lailatul Qadar itu terjadi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, malam-malam ganjil. Mudah Pak. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. 5 hari ini perlu dijaga. Supaya kita tidak lewat, yang rajin silakan masuk 10 hari terakhir. Ada ajaran agama kita dianjurkan untuk iktikaf di masjid, tidur di masjid, makan di masjid, tidak boleh keluar dari masjid kecuali ada perkara penting, contohnya keluarga meninggal, boleh kita keluar. Kalau tidak ada kepentingan, yang boleh keluar ke kamar mandi, boleh ya. Tapi kalau dia tidak ada iktikaf di masjid ini, mungkin di masjid yang tingkat ateh, kita tahu sekitar jam 8 duduk di toko di teh apa pasar itu duduk. Nah,
dia tetap berada di dalam apa? Tetap berada di dalam masjid selama 24 jam selama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Dan insya Allah karena Lailatul Qadar itu terjadi di malam ganjil kata Rasulullah, dan orang yang berdoa pada malam itu dia akan mendapat pahala 1000 bulan atau 83 tahun. Ada orang yang berpawat gini, Pak Ustadz, yang dapat Lailatul Qadar tuh Ustadz, Buya, Syekh, Habib. Pak, Bu, tidak. Coba dengar hadisnya. Man qama fi Lailatul Qadri, barang siapa yang berdiri menghidupkan malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, dosanya akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya, Pak? Caranya kalau kita malas dari jam 12 itu semayang sampai subuh mungkin tidak kuat. Caranya kan setiap pagi kita makan sahur. Ketika makan sahur bangunlah jam 4. Jam 4 bangun, ngambil air sembahyang, sholatlah sekitar 20 menit atau 15 menit atau 10 menit. Berdoalah setelah sholat kepada Allah. Ya Allah, kalau malam ini malam Lailatul Qadar, ya Allah ampunkan dosa. Ya Allah, kalau malam ini malam Lailatul Qadar, ya Allah permudahkan rezekiku. Ya Allah, kalau malam ini malam Lailatul Qadar, ya Allah lancarkan usahaku. Ya Allah, kalau malam ini malam Lailatul Qadar, ya Allah selama ini berapa banyak dosaku, ya Allah ampunkanlah aku, ya wahai ya Allah. Berdoalah pada malam, ya Allah banyak anak-anakku banyak, ya Allah berikan anak-anak aku anak yang soleh, ya Allah. Kata Ustadz Amdodi kemarin, sebutkan nama anak satu persatu. Ya Allah si A, ya Allah si B. Sebutkan nama-nama mereka itu di dalam doa kita. Supaya apa ibu sekalian? Supaya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Setelah kita sholat 15 menit, masih ada waktu sekitar setengah jam. Setengah jam ini manfaatkan untuk makan sahur. 15 menit makan sahur. Setelah makan sahur ada waktu sekitar 15 menit lagi menjelang waktu subuh. Manfaatkan menjelang waktu subuh ini untuk bersiap-siap membaca Al-Quran, berzikir, menambahkan doa. Insya Allah Pak Bu, kalau malam itu malam Lailatul Qadar, insya Allah kita akan mendapat pahala 1000 bulan tersebut. Ingat Pak, umur kita ini yang mati ada yang 60. Kata Rasulullah di akhir zaman banyak orang yang meninggal itu masih muda. Dan banyak orang yang meninggal terkejut. Ini sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Pak, kalau kita mampu beramal di malam Lailatul Qadar nanti pahala kita sudah sampai 83 tahun. Kalau kita meninggal umur 60, berarti apa Pak? Surplus ibadah kita di depan Allah berapa? 23 tahun. Surplus. Yang SE paham surplus dengan rugi untung, ya. Kita mati 60, tapi amal ibadah kita sudah dihitung oleh Allah 83 tahun. Berarti 23 tahun ibadah kita sudah mendahului di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka 10 hari terakhir Pak Bu, kurangkan untuk apa? Banyak melakukan. Cuma yo kita nih kalau lah masuk dekat bulan poso, lah dekat nak rayo nih, kalau dulu ya buat kue lah, kue sempret lah, kue loyang lah, mulai nak ngecat rumah lah, malam tak tok menang gordeng lah, ya. Ini Bapak sekalian, manfaatkan 10 hari terakhir kita ini untuk beribadah. Di 6 hari lagi kita nak masuk bulan Ramadan, buatkan persiapan semaksimal mungkin. Siapkan harta terbaik kita untuk kita infakkan selama bulan Ramadan. Karena berinfak di bulan Ramadan Allah lipat gandakan 70 kali lipat. Yang memiliki harta lebih, siapkan. Kalau kita pergi ke Mekah bulan puasa ini, orang Arab berebut narik kita ini untuk memakan makanan mereka. Berebut Pak. Beda dengan kita Pak, betutup pintu kita. Beda dengan mereka, berebut orang narik, tal katanya. Makan makanan aku makan, berebut. Sampai mereka marah dengan kawan-kawan itu kalau tidak dapat jemaah untuk makan makanan mereka. Masya Allah ibu bapak sekalian, siapkan harta kita terbaik untuk selama bulan Ramadan. Yang kedua, siapkan fisik dan ibadah kita selama bulan Ramadan. Yang terakhir ibu bapak sekalian, jangan lupa untuk selalu silaturahmi selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan ibu bapak sekalian,
Persiapan kita insya Allah sudah matang selama bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan memanjangkan umur kita sampai ke bulan Ramadan insya Allah. Insya Allah 6 hari ini Allah sampaikan umur kita. Orang yang meninggal di bulan Ramadan adalah orang yang meninggal husnul khatimah insya Allah. Kita mudah-mudahan berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala panjangkan umur kita dan kita bisa meraih pahala dengan sebanyak-banyaknya bulan Ramadan. Ingat Pak Bu, belum tentu tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan. Kita anggap puasa tahun ini adalah puasa terakhir kita. Kita anggap puasa tahun ini adalah puasa terakhir untuk kita serahkan pahalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengabulkan doa kita insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf Bapak sekalian, ini yang dapat saya sampaikan. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik datang pada kelemahan kami pribadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kesehatan, memberi kesempatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.